أطعتهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Karena kalau kita bicara nikmat Allah sejak lahir, bahkan sebelum lahir sampai saat ini, jangankan 1 menit, setengah menit pun nikmat Allah tidak pernah lepas dari kita. Pernah sama ditinggalkan nikmat Allah setengah menit? Masalah setengah menit keambaan mati ya. Ya, karena nikmat yang banyak inilah Allah hanya memerintahkan kita untuk bersyukur. Hanya syukur ini macam dua, ada yang syukuran, ada yang syukur. Ya, syukuran wakil. Karena syukuran ini konotasi ini mesti untuk banjaan. Ya, karena panganan ini ya. Padahal syukur itu kan syakaro artinya apa? Kalau dalam ulama mengatakan asyukru huwa sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'imi. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Ya, jadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua gunakan sesuai dengan maunya sang pemberi. Apa maunya sang pemberi? Al-Qur'anul Karim. Jadi hidup yang Qur'ani itu berarti bersyukur. Sehingga ada 3 unsur asyukru bil lisan. Pertama, syukur dengan lisan, ini banyak yang bisa. Ya, karena syukur bil lisan itu karena Rasulullah SAW mengatakan ra'su syukri alhamdulillah. Jadi pangkal syukur pertama menyatakan alhamdulillah. Artinya segala puji hanya milik Allah. Orang mengatakan alhamdulillah ada ilmunya dengan tidak beda. Kalau ada ilmunya, orang yang bersyukur kepada Allah itu ya, unsur pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, ini sadar betul bahwa yang berhak dipuji di alam ini hanya Allah. Selain Allah gak pantas, tidak berhak. Nah, dengan menyatakan alhamdulillah, orang itu ada 2 sikap yang dimiliki. 1, kalau dipuji orang ojo kira. Jangan dipuji kirang Bu ya. Tidak sampai dilempongi seneng apa seneng? Apa? Seneng. Tapi gak boleh duwe. Karena segala puji itu yang berhak itu hanya Allah. Ya. Itu kan gitu. Tapi nek diseneni wong, dilakno wong apa? Lho, ndak nek dilakno wong. Tadi kan dipuji seneng sampean. Tapi gak boleh duwe. Sampeyan seneng gak boleh duwe. Balekno sing seneng sendiri. Ya, tapi kalau dilakno wong apa? Murmuring. Gak tiru Nabi belas. Sama maca dibani wa in khusima yasmut wa lam yujawib. Nabi nek dilakno meneng. Gak semaur. Ya, sampean gak betah. Ya, padahal kalau kita lihat surat Furqan ayat 62, wa ibadur rahmanil ladzi ayat 63 ya. 63 apa 6? Surat Furqan surat 20 ayat 63. Loh. Enggak, surat itu surat 25. Al-Furqan itu ayat 63 apa 62. Bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Surat 25 ayatnya 63 ya. Sudah 63. Jadi kalau kita lihat surat Al-Furqan 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Jadi hamba Allah yang bersifat rahmat itu kalau berjalan di muka bumi nggak sombong. Ya, tapi kalau dilokno wong dengan ucapan yang gak enak, qaulu salama. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang ya tidak menyakitkan. Ya. Sampeyan kate ngaji diwarang ini. Kate ngaji padane mondok ae tau maca kitab Bang. Terus sampeyan apa? Balese enak. Balese ya wis dongakno ae aku cek iso maca kitab. Kan gitu. Nanti sampeyan balas ngene. Nanti mau kamu bang ngaji blas. Enak ndi? Situ kan yang pertama tadi. Ya, qaulu salam. Ya, dan ciri-cirinya di ayat-ayat berikutnya. Ya. Setelah 63 walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang-orang yang selalu bermalam-malam untuk sujud, ya, berdiri untuk memuji Allah. Ayat 64. Berarti ahli salat malam. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi ibadur rahman itu kalau memang tiap malam selalu minta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari azab jahanam. Karena azab jahanam itu betul-betul membinasakan. Nah ini mestinya cirinya ibadur rahman. Ya, jadi kita itu belajarlah di rukuk Nabi dilokno meneng ae. Sampe dilokno meneng apa semaur, Bu? Ndak sampe dilokno ku meneng apa semaur? Jane meneng wae. Sing pegel iki lakno. Engko sampeyan dadi lakon. Iku lho wong iku. Wong dhisik etah liwat iki. Iku dilokno meneng bideg gregeten. Sing gregeten sapa? Ya sing ngelokno iku mang sing gregeten. Boleh apa dilokno meneng ae. Kan itu kalau ya. Nah, seperti itulah kita pilih jadi hambaan ibadur rahman. Ya, jadi sebelum kajian ini kita kembali kepada ayat yang saya angkat pertama kali dari surah Al-Mu'minun ayat 71. Itu terjemahannya adalah apa Pak? Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihim bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dah yang mereka benar itu menuruti hawa nafsu mereka. Pastinya salah panggilan bumi dan cuma kata bilang sudah yang kami telah bicarakan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Itu tadi kalau Pak Anu ngerti ini ya, kalau saja kebenaran nurut nafsu manusia, hancur alam semesta beserta isinya. Sebenarnya kata Allah, kami telah mendatangkan kemuliaan besar kepada mereka, itu Al-Quran. Sayang mereka berpaling dari Al-Quran. Jadi ayat ini bisa diambil pengertian yang pertama, rusaknya kehidupan itu karena ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu. Gampang mana perang musuh nafsu sampai perang musuh wong kafir. Loh, nek perang musuh wong kafir awak dhewe menang oleh ghanimah rampasan. Kalau kita kalah syahid. Iya, Pak. Nek kalah kan syahid. Nek perang lawan nafsu. Nek menang ya tujuan puasa, Pak. Mutakin. Tapi nek kalah musyrikin. Coba sampean baca. Kalau kalah musyrikin itu kan begini, kalau kita lihat surat 45 ayat 23 ya. Apa? Surat 45 ayat 23. Apa kata? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu
sebenarnya kan perang lawan nafsu. Nek menang jadi muttaqin, nek kalah jadi musyrikin. Kan syirik orang itu. Ya, lah disinilah kehadiran puasa Ramadan itu diharapkan oleh Allah mengembalikan kepada umat manusia yang tadinya banyak menyimpang supaya kembali kepada muttaqin. Jadi takwa itu tidak hanya dasarnya Al-Imran 102. Walaupun Al-Imran 102 saja sudah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup, tapi dalam praktek kehidupan ternyata orang yang namanya takwa itu biasanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Titik. Ya. Tapi cukup apa begitu? Enggak cukup, Pak. Ya. Kenapa saya katakan enggak cukup? Masalahnya ya, kalau syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, jaminan itu. Tapi kalau dia itu tidak mencintai Al-Quran, zalim dia. Ya, makanya Ramadan itu diharapkan untuk mengembalikan umat kepada bimbingan Al-Quran. Jadi la'allakum tattaqun ini supaya kita itu bertakwa. Sekarang setelah Ramadan selesai, namanya berhari raya, hari kemenangan apa hari pembuktian? Katanya orang-orang di TV itu hari raya jadi hari menang temen. Ya, ukurannya menang gampang aja, Pak. Minimal poso Syawal mari. Selesai, Bu? 6 hari. Kang nek durung poso sampean poso mung jek bulan Syawal. Ya, minimal. Ya. Saya waktu khutbah Idul Fitri ya kan. Mulai kecil saya, wong iki takbir, tahlil, tahmid. Isine lesan hati. Terus perilakunya mana? Ya. Saya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya yakin. Terus bukti nek Allah Maha Besar itu apa? Sampean buktikan apa kira-kira? Apa buktinya? Lho ndak buktinya apa? Kok anggere ya ngono tok? Mulai kecil saya, mulai tahun piro ya saya ingat waktu ada pemilu pertama tahun 55 kalau salah. Ya, takbirannya pancet ngono iku. Cuma umat yang muni takbiran ini lho pancet ae wae. Gak menghargai aturan Allah belas. Ya. Mesti ini Pak ya, lesannya yang ucapkan Allahu Akbar, atine meyakini bahwa Allah Maha Besar, terus perilakunya syariat Allah itu ndi? Syariat Allah itu yang mana? Katanya orang-orang syariat Allah ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ikut tok ta. Jangan nganut gembosan-gembosan yang dihembuskan dari Wonoayu. Ya. Kalau nganut gembosan-gembosan yang di Wonoayu kan ya, yo para kanca, priya wanita ojo mau ngaji syariat blokot, nggur iso dongeng nulis lan maca. Gak iloe nemen. Mosok syariat iku dongeng nulis lan maca. Tembe mburine bakal saya jadi kepengin ngomong ambek wong gak iso ketemu. Pernah ketemu tapi wonge nyengkris dhisik. Ya, soalnya mosok syariat iku dongeng nulisan maca. Wong syariat itu adalah undang-undang Allah mulai A sampai Z. Mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum semua masuk di syariat. Lho kok iso dongeng nulisan maca tok itu. Ya, engko sing bagian apal Quran digembosi ambek akeh wong apal Quran hadise seneng ngafirne marang liyane kafire dhewe gak didatekne ya napa polahe sing kotor ati lan akale aja apal Quran barai ngono
Itu kan gara-gara gini. Saya ingat di TV Pak ya, SCTV biyen itu ada namanya Bayu Stiono. Itu katakan wartawan di SCTV. Terus yang diwawancarai Ustadz Abu Bakar Basir. Setelah diwawancarai Abu Bakar Basir, terus Abu Bakar Basir menyampaikan, coba sampean baca surat Al-Maidah ayat 44. Suruh baca surat Al-Maidah 44. Jangan dibaca semua, wis petitit tok ae, engko nek akeh kesuwen. Mangan waktu. Malam yakum. 44. Malam yakum. Bima anzalallah fa ulaika yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya cai kan iku katanya Bayu. Loh, kalau begitu orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Lah sing muni Gusti Allah ya. Ya. Padahal hukum di Indonesia ini hukum apa ya? Apa? Enggak, hukum apa di Indonesia? KUHP kasih uang habis perkara. Kok Al-Maidah ayat 50, coba sampean baca Al-Maidah ayat 50. Apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Nah, apa cari hukum jahiliyah? Hukum siapa yang lebih baik bagi orang yang beriman ini? Mestinya bagi kita orang Islam, hukum yang terbaik tidak ada lain kecuali hukum Allah. Ya, hukum Allah itu terbaik. Tapi di Indonesia hukum Allah itu gak payu, sing payu mek perkara rabi to. Rabi ben payu. Rabi nganu. Ya. Nek kira-kira hukum wes zalim semua. Sekarang contohnya di Indonesia paling ngetrennya ya korupsi ya. Jadi orang korupsi itu gara-gara apa? Melihat dunia itu nggak pernah ke bawah, ndeloknya mendukur terus. Bayaran 3 juta sing didelok 5 juta, bayaran 5 juta sing didelok 10 juta, bayaran 10 juta sing didelok 40 juta. Terus nggak tahu anu. Ya. Mestinya petunjuk Rasulullah SAW undur ila man huwa asfala minkum. Ndelok menisor masalah dunia niku. Wala tandur ila man fawqakum, jangan melihat orang di atas kamu. Ya. Karena melihat ke bawah tidak melihat atas, huwa ajdaru alla tasdari nikmatullah alaikum. Sikap melihat ke bawah dalam soal materi itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Coba sampean bayaran 3 juta sing didelok kan 2 juta, insyaallah adem. Ya Bu. Sampean bayarannya 5 juta sing didelok 3 juta adem. Tapi nek bayaran 5 juta sing didelok 10 juta nggak terus. Panas terus, kapan wong iso syukur itu? Ya nggak mungkin dia syukur. Nah di sinilah hukum Allah yang terbaik. Tapi sayang hukum Allah di Indonesia ini gak payu. Sing nolak sapa? Ndak tahu sampean delok partai Islam siapa ya, Pak? PAN, PKB, P3, PBB, PKS. Terus sendiri sing merjuangno Islam yang mana? Padahal adil mana hukum Allah dengan hukum? Kalau dalam hukum Islam itu Pak ya, kalau mencuri nilainya kira-kira 90 gram emas, itu harus dihadapkan Al-Maidah 38. Harus itu dipotong tangannya. Salah satu aja. Ya. Jadi kalau kita lihat Al-Maidah ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dan tolonglah perkasa lagi maha bijaksana. jadi sebenarnya hukum Allah itu yang lebih manusiawi. Ya, sampai sing korupsi tambang minyak, tambang timah itu berapa Pak? Berapa apa? Pokoknya dibagi wong sak Indonesia ini wong situ oleh 20 juta ya, kasih nyambut gawe. Kok mau gak korupsi?
Hukum itu enggak menjerakan, Pak. Sekarang sampean ya, hukum katakanlah korupsi 1 miliar, terus dipenjara 5 bulan. Ya. Apa? Lu enggak, dipenjara mau katakanlah 10 bulan katakan. 10 bulan ini penjara bulan enggak manusiawi. Enggak 10 bulan, 10 tahun. 10 tahun, Pak ya. Sekarang sampean banding no. Kalau hukum Islam yang nilainya sekian itu ada diambil hasil curiannya, tangannya dipotong sebelah kanan 1, mari dipotong tangannya, dilepaskan sudah. Ngaji ya iso, gembul bojo ya iso. Lah nek sampean penjara 10 tahun, bojone sapa? Melek sapa? Manusiawi mana kira-kira? Loh, padahal yang dipotong tangannya 1 itu bukan dipotong dengan meja gini, Pak. Harus di rumah sakit, diamputasi. Ya, diamputasi terus marang ngono dipotong, terus ditampilna di TV, pencuri ini nilainya sekian, telah diputuskan oleh hakim dipotong salah 1 tangannya. Kira-kira sing gak kacer wong ini. Semua takut akhirnya. Akhirnya seperti Arab Saudi. Kota teraman seluruh dunia itu Arab Saudi. Ya, Arab Saudi toko kira-kira Pak dawane 50 meter ngono. Sing jual itu ndak usah merono-merono, situ kok ngene ngarep lawang ae. Engko bawa apa? Terus kami ini, oh ini Asal Real, dinyang sama 5 real. Kalau dia ngomong kalamun wahid gak kena dinyang, ngomong situ tok ngono. Ya sudah. Saiki toko 50 meter gak dicukup ono. Ditunggu kene tok. Kira-kira wonge gak tuku ya, cuma nglebokno njero kaos. Ya, gak iso aman. Gak manusiawi. Sekarang kalau tangan putus 1, Pak ya. Kira-kira ngaji bisa apa enggak? Bisa. Gembul istri? Bisa, wong ilang situk ae. Lah nek di penjara 10 tahun, gembul istri? Ya gak bisa bayar, mau bilang juta, sak jam dikuni 5 juta. Ngono ae carane. Carane kumpul kayak waktu kira-kira 2 jam nih. Kon bayar duit. Jadi Indonesia ini hukumnya rusak. Hukum jahiliyah. Lah, maksud saya nek wong Islam iku mbok yo nek wis takbiran, mbok yo syariat Islam ndi? Syariat Islam ada apa enggak padahal undang-undang, Pak? Enggak, di undang-undang Indonesia. Sampeyan pernah baca sejarahnya Bung Hatta? Bung Hatta menulis, ya, panitia 9 itu, Pak ya, Indonesia itu. Kan saya lihat ya, 9 panitia itu 1 diantaranya ya. Ini kan orangnya sudah top-top semua, Pak. Coba 1 Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Wahid Hasim bapaknya Gus Dur, marono Kasman Singo Dimejo, Master Tengku M Hasan, Bung Hatta, M Amaramis Kristen ini, Ratu Harhara Kristen, ya, terus Bung Hatta ini Bung Karno, semua itu sudah sepakat, Pak, bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wong Kristen wis trimo. Ya, itu kan sidang tanggal 16 bulan 7. Tanggal 11 bulan 7 1947 sampai tanggal 16. Sudah sidangnya final sudah. Besok diumumkan kemerdekaan. Sorenya tadi ini ada katanya Kaisar Kaikum dari Jepang memberikan informasi Indonesia Timur kalau ada kata-kata syariah akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Akhirnya 7 kata Piagam Jakarta malah hilang. Nah, hilang itu padahal desainer ini semua itu maunya mengacu negara Madinah. Madinah itu, Pak, Rasulullah SAW waktu dakwah di Mekah itu 13 tahun hanya masalah tauhid. Begitu hijrah ke Madinah banyak pendukung, disitulah baru negara mendirikan negara Islam, bukan negara Islam, negara Madinah.
negara Madinah dengan piagam Madinah terdiri 47 pasal. Nah, jadi negara itu bukan negara Islam, negara Madinah. Bahwa undang-undangnya bunyinya negara Madinah adalah negara bersama. Ya, rakyatnya terdiri dari Muslim, kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani. Masing-masing pihak diberikan hak untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau Madinah diserang oleh luar, maka tanggung jawab bersama. Itu kan piagam Madinah itu. Dan yang paling menentukan adalah ayat 47. Apabila terjadi sengketa di antara penduduk Madinah, maka hukum tertinggi Rasulullah SAW. Itu sajane sing ditiru wong Indonesia biyen ngono. Cuma mburi-mburi kok mau mereteli ngene dadi Islam sekuler. Sampeyan ngomongin ini terus Pak ya. Umpama ya, sampeyan sadat salat poso ya nutuk ya, salat ya rutin, Jumatan ya rutin, haji ping pindho, zakat ya gelem. Wis ngono tok, kira-kira bisa masuk surga apa ndak? Lha nek masuk surga sampeyan dudono ayat aku. Karena sadar sholat, poso, zakat, haji, hukum-hukum yang lain tidak mau, itu berarti apa? Itu namanya sekuler. Kan di Indonesia ini yang paling ramai sekarang ini adalah pluralisme, liberalisme, sekularisme. Apa pluralisme? Maka saya sampaikan pluralisme. Pluralisme itu artinya semua agama itu benar. Tidak boleh ngeklaim agama itu paling benar adalah ini, tidak boleh. Ini kan pluralisme seperti itu. Ya. Nek pluralitas memang iya, artinya di mana negara itu ono Islam, ono Kristennya, itu pluralitas. Tapi nek pluralisme faham yang meyakini bahwa semua agama adalah sama. Tidak boleh ngeklaim agamanya paling benar. Ini sing jange korban itu adalah apa? Ali Imran 85. Ali Imran 85 itu kan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Itu mungkin terancam ayat ini. Ya. Lah, seperti pluralisme ini kan banyak berkembang. Yang kedua, liberalisme. Apa liberalisme, Pak? Apa liberalisme? Oke, sama ya sing apa Mas? Liberalisme itu adalah memahami Al-Quran sing cocok ambek akal digawe, gak cocok gak digawe. Bahaya apa bahaya ini? Ya. Sebab contoh gini Pak, ada orang sakit saya beritahu. Orang sakit itu diuji sama Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna Allah idza ahabbal abda ibtalahu. Gusti Allah kalau mencintai hamba itu diuji. Lah ujiannya macam dua, ono sing nyenengno, ono sing gak nyenengno. Contoh ya, An-Nisa 79. Coba contoh An-Nisa 79. Ingin wong mun jare, enake dhewe Gusti Allah jare. Apa An-Nisa 79? Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Warsalna kalinasi rasulah wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan diri sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ini kan kata-kata jaran ini wong-wongnya. Enak Gusti Allah, nek oleh enak teko awake, nek gak enak teko awak dhewe. Bener ta? Ndak bener apa ndak? Sampe nek oleh enak iku dari Allah. Nek oleh gak enak salah sampean dhewe. Iki bener apa bener? Bisa ya bener sih. Ya, Allah ndak pernah zalim kan. Jadi kalau kita oleh musibah nyenengno berarti itu karena kebaikan kita. Dia nek musibah gak nyenengno iku adalah salah dhewe. Ngono jare ngene Gusti Allah enak tok awake, enak gak enak tok awake dhewe. Lha bener ya apa? Sekarang sing salah yang mana? Apa? Kalau kita lihat surat
Al-Isra ayat 7, in aksantum li anfusikum wa in nasatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikannya untuk dirimu. Dia kamu berbuat jahat, kejahatan yang balik nang awakmu dhewe, kan memang adil itu. Ya, karena adil wis ngono. Tapi wong gak trimo. Kok cek enak iku sak enak teko kono, gak enak to awak dhewe. Lah bener ya apa? Ya. Sekarang saya tanya, kapan Allah zalim? Enggak pernah toh? Coba sampean baca ya, ada 3 tempat ya, 4 tempat ya. 1 ya. Ali Imran 182. Ali Imran surat 3 ayat 182. Ali Imran 182. Apa? Azab yang diberikan itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba. Ini gara-gara kelakuanmu dhewe kata Allah. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Coba nanti di bawah surat 8 ayat 51 sama itu. Surat 8 ayat 1. Ayat 51. Dari kami maqaddamat aidikum. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba. Surat Haji surat 22 ayat 10 podo cuma bentuk mufrad sana. Dari kami maqaddamat yadak wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Surat 22 ayat 10. Akan dikatakan kepadanya yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan dahulu. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah menganiaya hamba-hambanya. Mari kita sama baca surat 41 ayat 46. Man amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Surat 41 ayat 46. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Ya, jadi memang kita itu memang hidup ini harus Qur'ani, Pak. Makanya Ramadan itu tujuannya adalah mengembalikan umat supaya umat ini hidup yang mengikut Qur'an. Ya, ikut Quran. Lah Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Kalau nafsu kita tunduk kepada yang dibawa Nabi yaitu Al-Quran, baru kita itu namanya mendapat kemenangan. Wong nafsu ini pancet gak nganut Quran jarine wis menang. Gara-gara poso nutuk, nek poso nutuk ae wong poso ae. Wong poso mangane diwalik ngono ae sih. Ya. Nah, jadi mestinya Ramadan itu diharapkan semakin hari orang dididik dalam 1 bulan penuh ini supaya menjadi orang yang Syawal, artinya kebaikannya meningkat. Dene mari riyo ambek kate poso ambek mari poso pancet ae berarti gagal. Ya, kan gagal. Makanya ya sebelum saya teruskan, memang kita harus ingat dulu semboyan orang muslim itu harus jangan lupa, Pak. Kalau kita ingin masuk surga, semboyan 5 itu tidak boleh lupa. Apa? Nek Pancasila kan 5. Sekarang semboyan orang muslim berapa? 5. Syahadatul muslim khamsatun gitu ya. Semboyan orang muslim ada 5. 1 apa, Bu? Apa? Allahu ghayatuna, ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Ya, coba sampean tulis aja gak lali, mau ngaji gak nulis.
Aja cak sampean sing nulis. Sing gak nulis, sing nulis leren golek iya. Ampun lagi Pak Qasim Pak golek. Allah ghayatuna, ridho Allah tujuan hidup kami. Dalile surat 2 ayat 207. Jadi dasarnya Allah ghayatuna, itu dasarnya surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Jadi antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari ridhaan Allah dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba. Nah, itu kan tujuan utama kita hidup ridho Allah. Sekarang saya tanya, Bu, penduduk sini kira-kira mau 2000 ya umpamanya 2000. Ya. Sing 1980 ngwalor kabeh, cocok tapi ini. Setuju ngalor, tapi gak cocok mbek karepe Allah. Sing 20 ngidul cocok mbek karepe Allah. Milih mana sampean, Bu? Penduduk sini umpamanya ya penduduknya jumlahnya 2000. Sing 1980 ngwalor kabeh, gak cocok mbek karepe Allah. Sing 20 ngidul cocok mbek karepe Allah. Milih mana, Bu? 20. Pas nang ngaji. Nek gak ngaji ya kalah mbek wong. Nek gak ngaji ngene, kon nek nyeje dhewe ngene. Nek matek kon budal nang kuburan dhewe. Kayak ngene bingung. Gampang tok wong. Padahal kan seharusnya kan ridho Allah yang kalau 20 yang ke sana itu yang diridhoi Allah, mestinya ikut yang 20. Ndak ikut yang 1980. Tapi belum mengaji, encen pantesin jawabnya ngono. Nek sing raung, tapi nek ana masyarakat wong akeh karo roh. Nek sing akeh ae, soalnya poncor-koncone akeh, kan gitu. Padahal kita itu prinsipnya Allah ghayatuna. Ridho Allah tujuan hidup kami. Itu satu. Yang kedua adalah ar-rasulu qudwatuna. Rasulullah sallallahu adalah teladan kami. Surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab itu surat 33. Silah lihat. Gelapmu coba ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Ya. dan pada tangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Oh, itu kan ada kedua, ada panutan kita itu. Nek ana panutannya Rasulullah SAW, kita tinggal mempelajari. Tidak boleh ngarang sendiri. Karena zaman Rasulullah SAW mengatakan gini, Rasulullah kalau saya menanam kurma, itu saya kawinkan begini, itu banyak-banyak. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kamu lebih tahu, tapi wa inna amra dinikum wilayah. Urusan agama saya. Jadi sekarang kan tidak boleh nambah-nambahi. Sekarang sampe delok ngono iki wong nambahi akeh apa akeh. Loh, contohnya begini ya. Ya, contohnya Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah kan ada orang-orang yang rame-rame, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, rame ngono. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum, sayangi dirimu. Fa innakum latad'unal asam, kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Oh, get pose. Sekarang get apa gak? Masa iki nek pujian gak tanggung-tanggung ya. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Coba ucapan ini sampai tujukan kepada Allah atau kepada manusia? Manusia. Mestinya kepada Allah. Ya, mestinya kan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan Nabi dan jalan Rasul. Aku seruh. Tapi sampeyan joget-get lah. Lho ngene digetno ae.
Ndak tahu kalau masjid sini. Kalau masjid ini diketno. Wis ketno ada ngene speaker bisa. Padahal kalau kita baca Al-Qur'annya ya, Pak. Surat Al-A'raf ayat 55. Saya kon get ae. Sekarang agak ngarang-ngarang ya, Pak. Jarene si Ar. Gak si ari grebeki. Al-A'raf 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang teduh. Sesungguhnya Allah yang menyukai orang-orang yang lambai hati. Suara lembut tak? Lembut itu ya, mana speaker guat ngono tak? Nah sekarang di sini kan gue di guat ngono apa ya? Ya. Nah ini masalah sih. Kalau get dari Gusti Allah. Amare sepi ngono, ya gak sepi, Pak. Ya. Coba sekarang sampai tahun 55 sudah ada pujian. Tombo atiku limo. Wapal sopo ya apal ini? Tombo atiku limo. 5 warnane. Maca Quran. Kaping pindho. Kaping pindho pengajiane Pak Soleh tekan ono. Ya, kan. Terus saya tidak pernah ngaji kecuali hanya Al-Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau tidak ada dalil tidak boleh, Pak. Karena dakwah itu ada GBHD ini. GBHD itu artinya garis-garis besar haluan dakwah. Ada 4. Kalau berdasarkan An-Nahl 125 ada 3 di sini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu surat Nahl ayat 125. Terus kate mari kurang situ iku. Ya. Surat Nahl surat 16. Silani ya. Surat 16. Ayat itu 125. Apa? Wis kate mari, Pak. Masih kate entek maksudnya, situ ungkas kali itu. 125 masih benar. Iya, 125. An-Nahl. Oh, gak sampai. Nomor 2 tekan isor. Nomor 2 dari bawah. Ayat berapa? Bersabarlah. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan masalah mereka dengan cara yang baik. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat. Loh, di sini ada 3. Nanti di surat Yusuf ada 1 di ayat 108. Ya. Surat Yusuf surat 12 ayat 108. Iya. Katakanlah, inilah jalan agama. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Loh, jadi Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang bersih. jadi GBHD garis-garis besar haluan dakwah itu ada 4 itu, Pak. 1 bil hikmah. Apa hikmah? Apa hikmah? Jangan hikmah nurut orang Indonesia loh. Hikmah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia katanya kebijaksanaan ya. Nah kebijaksanaan gini contohnya. Bupati dilapori sama Kapolres. Ya, Bupati lapor nang Kapolres. Kapolres tolong anakku ini mari ngombe apa mangan sabu-sabu. Ya apa kebijaksanaannya ngono. Nek kebijaksanaan ya apa ya? Ya diwaran aja rame-rame nek meneng ngaku anak bupati lho ngono. Itu bisa. Nek hikmah dalam bahasa Arab itu artinya taufikul ilmi bil amal. Antara omongnya ambek ilmune cocok. Itu hikmah namanya. Ya. Mari hikmah mau idatul hasanah, nasihat yang baik.
Maksudnya baik itu artinya wanita pakaian istri, istri pakaian suami, suami pakaian istri. Itu namanya, itu adalah kata-kata yang halus. Nek wong mubalek enggak, ya gak ngono iku. Terus wajadilum bila dia aksan, berarti mujadilah yang ketiga. Mujadilah itu dialog. Contoh dialog ya, zaman Rasulullah SAW ada seorang orang laki-laki ngomong, Rasulullah, saya ini ingin berbuat zina kepada siapapun pokoknya, jaluk bebas. Katanya sahabatnya lain, ngawur ngarep Rasul ngomong-ngomong ngono, gak iloke nemen iki. Terus akhirnya kata Nabi, coba cara-cara, tak saya omong. Diajak dialog sama Nabi. Dah, maunya kamu apa? Saya itu senangi sama Rasulullah, cuma saya kepingin zina kepada siapapun. Oh ya, monggo wis, tak ajak ngomong. Diajak ngomong sama Rasulullah. Kamu punya ibu apa enggak? Punya. Kalau punya ibu, lah zina mbak ibumu, ngawur ae. Oh itu ibu saya sing marah. Gak gelem. Terus punya bebek tante, punya lah mbak tantemu ae. Lu saya ponane marah Rasulullah. Nah terus cari apa lagi? Wanita, kalau wanita punya saudara, kira-kira kamu ada wanita terus kamu zinai, kamu saudara kamu dizinai apa kira-kira? Ya saya marah Rasulullah. Habis suruh mikir ngono. Nek ngono berarti warung Rasulullah mboten pun. Mau dilokno terus mah ya nambeng ya. Nah, dan yang keempat itu harus basiro. Orang dakwah itu harus dalil yang jelas. Ojo ngedabru sae. Dalile apa sampai niku? Ya, makanya di surat Yusuf ayat 18 itu adalah ya, katakan aku dan kaumku yang mengikuti aku mengajak kepada kamu dengan basiroh. Basiroh itu dalil yang jelas. Nah, itu ada GPAD ini. Ya. Nah, jadi sudah. Jadi kita semboyan yang kedua adalah Ar-Rasul qudwatuna. Kemudian yang ketiga semboyan muslim adalah Al-Qur'anu dusturuna. Al-Qur'an adalah undang-undang hidup kami. Sampai kira-kira ana kene nang muni-muni Quran adalah undang-undang kami, goleki wong kok. Lah bener sih. Ya. Jadi Allah wa yatuna, ridha Allah tujuan hidup kami. Yang kedua Ar-Rasul qudwatuna, Rasul tujuan kami. Yang ketiga Al-Qur'anu dusturuna. Al-Qur'an ini undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43 44. Ngono diwarang ngono wong-wong jare iki kate radikal wong iki. Nah, terus melok sapa maneh? Iya, benar apa? Surat 43 ayat 43 44. Pas tamsik. Maka berkatalah kamu kepada agama telah diberikan kepada sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Kan? Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah batu kemuliaan besar bagi dan bagi kamu dan kelak kamu akan dimintai pertanggung. Jadi itu ada terjemahannya kemuliaan besar, ada terjemahannya peringatan. Kalau peringatan yang diterjemahkan adalah penyebabnya. Kalau kemuliaan yang diterjemahkan adalah akibatnya. Jadi Quran ini kemuliaan. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Surat 29 ayat terakhir 69. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jihad untuk mencari kebenaran, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar serta orang-orang yang berbuat baik. Sekarang saya tanya, kenapa sih nang surga kok ada jihad, Bu? Surga itu mesti jihad, soalnya apa? Ke atas. Podo karone ya. Kira-kira surga di atas atau di bawah? Jadi siapa yang bayar? Apa? Surga itu di atas, itu nanti kalau tidak jihad tidak sampai. Sama dalam Islam tidak jihad, sembahyang bengi gak jihad. Turu apa turu? HP ini mati dipateni apa turu? Kan harus jihad. Sama ngaji gak jihad, ngantuk apa turu?
ngaji gak jihad. Kemarin saya yang di Marinir ya, di Marinir itu kan yang ngimami ya militer Pak. Lu mari ngimami mati subuh ngaji di depan saya. Kata tak uncali wadah kacamata. Lah ngaji ambek turu. Seliat-seliat ngini jihad. Ngaji ambek ngantuk. Saya dulu kalau ada murid saya ngantuk, ya moro-moro tak celuk ae. Kamu ndak nulis ah? Itu Pak pulpennya habis. Tuku wong 1.500 ae. Ya, kudu ana bondone. Kok nek gak nulis ana metu ae. Oh ya gitu Pak. Ya, metu. Keluar. Mari keluar. Bel ganti pelajaran masuk. Pak, saya absennya. Wes absen. Terus didelok. Lu absennya kok Pak? Lah emang keluar sih kon. Lah keluar lak gas ya. Masuk keluar iku M. Ngene lek gak enake nemen. Lah ya pas sekolah mbek turu arek. Wis turu gak nulis. Nggak bisa Pak, surga main-main nggak bisa. Harus jihad. Yang menunjukkan jihad itu coba kita lihat surat 8 ayat 4 itu sih menunjukkan bahwa surga itu harus jihad. Ya, surat 8 ayat 4. Dibaca ayat 4 ayat saja ini ayat 2, tapi dibaca si ayat 4 ayat. Apa? Itulah orang yang beriman dengan sebenarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat tingkatan ketinggian individual dan ampunan serta rezeki nikmat yang derajat bahasa Arab itu artinya gini Pak, undak tapi ke atas. Nek undak ke bawah bukan derajat tapi darokat. Surat 4 ayat 145. Darkun undak tapi menisor. Surat 4 ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jadi darokat itu undak tapi ke bawah Pak. Jangan seperti di kemarin di Jawa Tengah ya. Dandani lampu HP ini jatuh ke sumur. Soalnya emang HP ini dijoki mudun. Baru mudun kayak munggah sumurnya Pak, dalamnya 16 meter. Artinya golek tenaga ini apa? Tenaga sing bagian nyaman-nyaman. Ini kue ngentasi setengah jam punjul. Ini tim SAR. Lah karepe eman HP ini. Dikira mudun, mudun saya enak Mas. Munggah, baru munggah maling golek tenaga. Nah kita itu ke surga Pak, harus jihad. Sholat malam jihad, ngaji jihad, poso jihad, semua jihad. Ya, nek nang neraka gak usah jihad Pak. Mbok tak jihad lek cek mlebu neraka ngamura mek ngleset tutuk kowe. Wong Islam itu kehilangan roh jihad Pak, karena tidak dibakar dengan itu. Semboyan mesti al jihadu sabiluna. Dan yang terakhir adalah al mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati syahid di jalan Allah adalah yang tertinggi dari cita-cita kami. Pertanyaan saya, sampean pernah punya cita-cita untuk mati syahid? Tidak pernah pendak mana tuh? Loh, ndak kok angel. Pernah apa ndak? Sampai ini kudu cita-cita, harus punya cita-cita. Karena cita-cita mati syahid itu Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ya apa? Orang-orang yang ya, man sa'ala syahadat bisidqin. Siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, ballaghullahu ta'ala wa in mata la firasihi. Rawahu Muslim. Siapa yang cita-cita ingin mati syahid, maka Allah menyampaikan syahid walaupun dia mati di tempat tidur. Cita-cita ya, dasare Al-Baqarah 154. Ya, Ali Imran 169 sama itu. Kalau Al-Baqarah 154 itu syahidnya Badar, kalau syahidnya Uhud itu di Al-Imran 169. Jadi sama baca salah itu ayat. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan bukannya mereka itu hidup, tetapi
ini jangan dikira gini, oh mbak ngono. Gus Dur iku urip rek sampai saiki, sampai malaikat gak kok bernakoni boleh akeh sing ziarah. Sok ngono ya apa sih pikirane? Mosok malaikat kalah mbek wong. Ya, akeh wong ziarah akhir kan. Nah, orang-orang keyakinan sampai sekarang orang sing wali-wali meninggal itu katanya masih hidup. Bener tak, Bu? Loh, wali-wali sing meninggal mati hidup semua katanya. Duduk ngono. Oh, urip ku apane? Wonge mati tetap usahanya di dunia yang jihad di jalan Allah itu terus punya nilai tambah. Sakjane ngono, gak moro-moro sik royokan wong ziarah nang wali. Ya sekarang kan banyak orang ziarah wedok-wedok malah ziarah, padahal nek ngeter jenazah itu wong wedok gak oleh melok iku. Nguk nangis marai. Ya, saiki ziarah wali songo. Nundi ngono. Iki sakjane gak banget ngerti cara Arab. Ya, sama dengan hadis gini ya. Jari Nabi utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan gendongan ilal lahdi sampai liang lahat. Lho ngene diartikan makna yang dohir. Artinya wong golek ilmu iki sampai mati-mati mudine cek dimuruki mana iki. Ya. Di sini ada begitu, Pak. Gak ngono mudin muruki ngene. Anu Pak nggih sampean pun kaget kene enten malaikat kalih pun sampean pun kaget. Wa idza sa'alaka awal. Yang pertama saya ditanya, "Marabbuka?" Saya menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Saya menjawab, "Muhammadun Nabiyyi." "Wa ma imamuka?" Saya menjawab, "Al-Qur'an imami." Itu ada murid begini di sini. Loh ndak orang mati-mati Pak. Oh melek ngene diwuruk gak ngerti ada ngaji ada ya. Kata itu wis mati kayak diwuruk. Nah itu hadisnya, itu bahasane, itu bahasa sastra Pak itu Pak. Ngaji itu long life education, jadi mulai cilik sampai itu belajar. Itu maksudnya itu. Ya ini diarteni pokoknya mati ngaji sampai mati. Kalau olehmu mulai gendongan sampai mati. Cek mati-mati diwurui. Oh ngaji diwurui gak iso ta, melek. Mati diwurui. Ini unsur ini gak ngerti cara Arab. Ya, saya sampai nyacak bahasa Indonesia. Mau Pak Qasim nek kado nyambut gawe, wis berangkat pagi. Ya, pulang sore, peras keringat, banting tulang, sikil dekek ndas dekek sikil. Budal petik durung mudhun kombong, mulai petik wis munggah kombong, golek apa, golek upo. Itu kalau bahasa kita apa ya, Pak? Saking sregepe nyambut gawe ning ngono. Iki jare ana wong peras keringat banting tulang. Uklek kabeh lah. Itu bahasa sastra itu, Pak. Nah, biasanya Arab Quran itu banyak bahasa balaghah. Ya, makanya kalau kita Ramadan ini berakhir, berarti kita dikatakan hasil kalau kita itu adalah mencintai Al-Quran, mengikuti Al-Quran, karena Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa. Yang dibawa Nabi apa? Al-Quran. Sama ini kira-kira orang Islam seneng Quran apa enggak? Apa? Senengnya nak bukti ini. Nek seneng ana bukti ini. Bukti ini apa? Paling enggak 4, 5 buktinya. Sampeyan pernah dengarkan suara Muslim Surabaya? Enggak patut nyetel radio. Suara Muslim Surabaya itu Pak ya, bunyinya begini. Cinta Quran dengan 5T. Apa 5T? Tilawah. 2, terjemah. 3, terpahami. Ya, keempat, tadabbur. Kelima, teramalkan. Ya. Sekarang sama seneng Quran. Soalnya gini, diwaramu seneng Quran dan padahal Quran ini ngomong orangnya banyak yang nggak seneng Quran. Saya coba saya muni sama Gusti Allah. Saya kira-kira sih bener sampean apa wong-wong, apa Gusti Allah. Coba surat 43 ayat 78. Iki sakjane wong iku jare seneng Quran. Seneng Quran tapi maca gak tahu. Sampeyan ngaji gak mbawa.
Apa? Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Yo, juara benci lah gak senang. Itu Allah yang muni. Kami telah datang bawa kebenaran kepada kamu Al-Quran ini. Tapi kebanyakan kamu benci kepada Quran ini. Wong Islam takoni ngono, bantah, mbok riko tok sing seneng ngono. Ojo bantah dhisik. Mari gak seneng Quran. Yang kedua, surat 25 ayat 30. 25 itu Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayatnya 30, suratnya 25. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa nak diajukan ini? Ada ngereken Al-Quran. Ya. Yang ketiga, tapi jadi bantah, wong bantahan. Ya orang wong dijak ngaji gak moro. Nek ngaji nyengkre. Ngono jare cinta Quran. Ngene iki apa di Kediri kotane iku. Mestine kalau ada ngaji ne wong ono ngaji Quran nek mumpung ono sing jelasno nek tak teko rek lho. Enggak. Nyengkre. Sing bantah iku anu bantah. Surat 18 ayat 54 lah bantah. Surat 18 ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Oh, bantah. Mari bantah surat 17 ayat 41. Mari bantah lapo nyingkre. Surat 17 ayat 41. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah mengulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat dan bahkan peringatan itu tidak lain adalah menambah mereka lari dari kebenaran. Apa lari? Nyingkre. Delik. Sing terakhir gak nyingkrih ngono 89 surat 17. Ya suratnya panjat. Ayat 89. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini yang macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari. Ya. Ini faktanya di lapangan begitu. Wong Islam gak ada seneng Quran. Ya, nomor 1 benci, nomor 2 gak ngereken, nomor 3 nyingkrih. Ya, padahal orang Islam harus cinta Quran. Kalau tidak cinta Quran, berarti bukan orang Islam. Coba ayat yang menunjukkan bahwa orang Islam itu harus cinta Al-Quran. Orang iman mesti cinta Al-Quran. Coba sama lihat surat 9 ayat 124. Surat 9 ayat 124. 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya? Mereka ambil ngendek. Terus? Ada orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Napa asal gembira itu? Senang ya. Terus itu unggas. Surat 10 ayat 57 58. Ya ayyuhan nas qad ja'atum mau'idatun mir rabbikum. Lima tujuh lima delapan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada. Terus? Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Situ ungkas. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, datang benar, itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka. Oh, jadi katakan dengan karunia Allah, rahmatnya dan fadl Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sampeyan kira-kira yang berkaya iki jange iso nglumpukno dhuwit 5 miliar ta, Bu?
ngrasakno 5 miliar. Ya. Mestinya dengan Quran ini gembira. Sampeyan milih mana kira-kira? Duwe pabrik 10 sak karyawane. Tapi gak seneng Quran. Dibanding dengan sampeyan kerja tok nang pabrik tapi seneng Quran, milih mana? Paten milih ngene, iki duwe pabrik seneng Quran gak takon aku. Duwe pabrik 10 sak karyawane tapi gak seneng Quran. Ambek sampai kerja tok nang pabrik tapi seneng Quran, mestinya milih yang kedua ini. Gak apa-apa lah mau kerja nang pabrik, pokoknya kena kayak ya kehidupan ini. Tapi seneng Quran mesti dilepokno swarga. Nah, tapi duwe pabrik 10 gak seneng Quran. Aja cacat pabrik 10. Firaun sugih gak karuan kae ya wis ya lara ae nang akhirat. Karena orang gak percaya Quran itu berat. Makanya logika sing sederhana, orang Islam harus cinta Al-Quran, bangga dengan Al-Quran. Dia ini gak cinta Al-Quran berarti wong iku dolim. Kenapa dolim? Sekarang saya tanya, ya saya tanya Bu, saya dikasih nikmat Allah, mata melihat terang itu seneng apa seneng? Seneng. Kayak kuping tengen kerungokna seneng apa seneng? Seneng. Kayak jantung normal sehat seneng apa seneng? Seneng. Terus omongnya sing kayak gak seneng, kira-kira ya apa? Kan zalim. Lah yo ambek nikmati seneng, ambek sing ngekeki nikmat gak seneng diapakno enake. Loh. Kan gak usah mikir duku-duku. Lah iya, wong Quran iki ngomongnya Gusti Allah. Nikmati sampean seneng ambek nikmati. Tapi ambek omong Gusti Allah gak seneng diapakno. Ini kan mesti gak selamat, Pak. Makanya orang iman itu berarti orang yang cinta Al-Quran. Adil itu soalnya apa? Mencintai nikmatnya, mencintai sing ngomongnya kayak nikmat. Adil. Tapi nek sampean seneng nikmati, gak seneng ngomongnya sing kayak berarti apa itu? Zalim. Ada zalim masuk surga? Gak ada. Lah inilah kelemahan wong Islam di Indonesia. Bukan Indonesia ada Pak, seluruh dunia ternyata saya haji yang kedua kali ini. Yang ini orang-orang sing teko Mesir sing bisa bahasa-bahasa Arab tak omongi ngono. Beneran tajar. Lho gak bener ya apa ndelok Quran. Lah banyak orang itu ya seneng ngono. Lah mestinya kita tanamkan Pak, anak-anak kita menjadi anak yang seneng Quran. Karena Nabi ya, karena sampean mari maca Quran biasanya ndonga. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Pujiane kono-kono burung mung gak artine. Coba sampai nanti sing nolong siapa di hari kiamat? Karena saya lihat ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Ya, bacalah Quran. Ya, fa'inal Quran nanti didatangkan oleh Allah dengan orang yang mengamalkan Al-Quran. Takdumu suratul Baqarah wa suratul Al-Imran. Yang akan membela pertama adalah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, membela orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nek wong Islam iki syahadat salat poso zakat haji ku jenis sekuler. Sekuler itu artinya ngenyek agama. Nek ngenyek agama iku jarene Yai Ma'ruf. Kenapa saya katakan Yai Ma'ruf itu mulai keputusan Majelis Ulama ini kan Yai Ma'ruf itu pernah menandatangani bahwa pluralisme, liberalisme ya ini adalah haram. Ini sing tanda tangan ya. Tanda tangan pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, ketua tertanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus sekretaris tertanda Dr. Haji Hasanuddin MAG, pimpinan sidang
Ketua Profesor Dr. Haji Umar Shihab, kemudian Sekretaris tertanda Profesor Dr. Haji Muhammadin Samsudin. Ini sekuler itu haram, tapi nyatanya Indonesia kok sekuler ini. Ya, padahal ini kan keputusan Majelis Ulama tahun 2005 ya. Sekuler itu apa? Islam itu dipek sing cocok-cocok hubungan ambek menungso ambek Gusti Allah. Tok hubungan liyane Islam gak melok ngatur. Tambah enak apa tambah gak enak ya? Saya nggak yakin kalau Indonesia tambah enak. Ada pilihan satu di antara 9, itu pilihannya Indonesia. Malah apa? Mayoritas Islam yang terbesar di dunia, tapi akeh sing gak seneng Quran. Ono sing seneng Quran tapi didol ayate nang ngene pemerintah. Coba seneng ayat tapi didol. Surat 7 ayat 175 176. Kaya apa contohnya? Surat Al-A'raf 175 176. Ini didol nang pemerintah. Al-A'raf 175 176. Dan katakanlah kepada mereka, berita apa yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami, mengatakan tentang isi kita. Kemudian dia melepaskan diri dari kepada ayat itu. Lalu dia diikuti oleh mereka sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang besar. Terus Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami diberikan belajarnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan teruskan dalam maksudnya dan tidak. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu mengalunya, biarkannya likanya, dan jika kamu biarkannya, dia ulurkan likanya juga. Demikian juga perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka katakanlah kepada mereka, pisah dengan itu agar mereka berpikir. oh, ini kan kisahnya Bara bin Bal'am, seorang alim tapi zaman Nabi Musa. Ahli Taurat tapi diganggu setan. Artinya dijual ayat ini. Sekarang banyak orang yai-yai jual Quran nang pemerintah. Pemimpin sing cerdas ngono Anies. Tapi sing jadi Prabowo. Malah le duwe. Ngono iki gak enak. Ya, jadi Pak ya, saya mengajarkan begini Pak. Jadi semua yang 5 tadi coba kita tanamkan. Biasakan anak kita untuk mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran, membaca, memahami. Karena cinta dok gak memahami, kan arti ini semua harus dipahami Pak. Jadi apa sembahyang 5 tadi? Allah wa yatuna. Terus Ar-Rasulu qudwatuna. Yang ketiga Al-Qur'anu dusturuna. Yang keempat Al-jihadu sabiluna. Yang kelima Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati saya di jalan Allah yang tertinggi dari cita-cita kami. Mestinya seperti itu. Nah, inilah harus kita gaungkan Al-Quran. Karena apa? Saya tahun 1951 ya, saya masih kecil. Itu saya kenal itu tulisan Syekh Muhammad bin Syekh Sahib Aslan. Itu kan ngarang kitab tahun 1951, judulnya Limadza ta'akhkhara muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Jawabnya satu, al-bu'd al-kitab sunnah. Karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya seperti sekarang ini. Saya ingin membangkitkan umat balik nang Quran, balik nang Quran. Hidup yang Qurani, hidup yang Qurani jarene radikal. Ya apa sih itu? Kalau karepe apa? Sekarang yang punya dunia itu Gusti Allah. Saya menurut gak nganut Gusti Allah, nganut sapa dene? Ya, nah itulah kita akan masuk surga kalau kita itu menyatu dengan Al-Quran. Ya, sampai coba, sampai ndonga nek ndonga. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya. Wafil qabri munisa, jadikan Quran di kuburan yang bisa menenteramkan jiwa saya. Wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa syafi'a, jadikan Al-Quran sebagai pembela dan menolong kami. Walan nari sitra wa hijaba, jadikan Al-Quran sebagai benteng dari api neraka.
walas siratal mustaqim menurut. Jadikan Al-Quran di siratal mustaqim sebagai cahaya. Itulah mestinya yang harus selalu kita dambakan. Sehingga kalau orang hidup yang Qurani, saya yakin Indonesia itu akan cahaya betul. Tapi kalau enggak, minimal kena surat 16 ayat 1 sholat, minimal Indonesia itu. Ya, surat 16 112 minimal itu. Untuk maksimalin, kok ono sing terakhir. Apa? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah wa dzaqallahu libas apa? Dan jangan kau mengatakan terhadap apa yang disebut. Keliru. 112 surat 16 112 loh. Dan Allah coplok kano. Artinya dilanda kemiskinan itu. Ya Indonesia dilanda kemiskinan minimal. Tapi maksimalnya kena surat 17 ayat 58. Wes wassalam. Ya, surat 17 ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adzaban shadidan kana dzalika fil kitabi mastura. ada suatu tribun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakan sebelum baliknya. Ya. Atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat berat. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi begini Pak, ini nanti saya tinggali gini. Kenapa sih orang kecil angeli sih nganut Quran ini? Apa? Sama tahu sebabnya? Kenapa orang sulit terima Quran? Karo ya, nanti bisa dibaca tulisan saya ini. Ya, ini saya tulis penyebab seseorang sulit terima kebenaran adalah sebagai berikut: 1, taklid nenek moyang sak dalile. Kemudian kebenaran tidak sesuai dengan selera. Benar ya? Setengah telu bengi ku mau turu ambek salat ngono enak ndi? Bu. Tengah 3 malam kira-kira salat tahajud sama turu ku enak ndi cocok ya? Sing cocok turu ya. Kebenaran tidak sesuai dengan selera. Yang ketiga apa? Karena gengsi. Ngerti gengsi Pak? Gengsi itu pasang bantul awake kelarangan. Jari Nabi ini, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua dari Adam, Adam dari tanah. Lafat lali Arabin ala ajami ila bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab melebihi lain kecuali karena takwanya. Apa katanya Mairama? Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan laba. Martabat manusia di sisi Tuhannya, bukan karena harta. Ya, saya ini ngomong aja. Ojo pasang ojo gengsi pasang larang-larang. Sama masih jadi kopral, masih jadi jenderal. Nek mati karo ya mati. Musuh malaikat mungkar nakir mesti tetap harus berhadapan. Yang keempat adalah nuruti nafsu, sak dalile. Yang kelima, kenapa? Tidak mau berpikir yang benar. Jadi sebab sampean mikir yang benar. Iya rek, nikmat teko Gusti Allah. Enak kabeh teko Gusti Allah. Nikmati kabeh aku seneng. Terus omong Gusti Allah gak seneng. Kira-kira ya apa? Ini mikir. Kemudian yang keenam adalah ngikuti kebanyakan orang. Ya, sak dalile. Kemudian yang ketujuh, fanatik golongan. Ada fanatik golongan? Ya, semuanya ada, pokoknya. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah kuntus pada seseorang. Ini saya tunjukkan. Jadi kenapa sih orang menerima benaran kok angel? Wong iki omongnya Gusti Allah, omongnya sing ngekek nikmat kok ci angel sih. Ya karena 8 ini nanti saya tinggal. Ya. Nah, inilah kajian yang saya sampaikan. Saya ingin hanya umat ini balik olah nang Quran, balik. Nek balik Quran gak iso mlebu swarga, temen. Ya. Kan mlebu swarga adek salat, salat, poso, zakat, haji ku tak dudu dalil sampean gak kena mlebu swarga. Wis salat, wis salat, wis poso, wis zakat, wis haji ping pindho. Adek gak seneng Quran, gak iso mlebu swarga. Nanti ayatnya bisa dilihat nanti. Ya, nah, saya kira itu kajian yang saya sampaikan. Ya. Ya mudah-mudahan kajian ini menambah semangat kita untuk selalu membaca, memahami, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Karena dengan meyakini, membenarkan, meyakini kebenaran Al-Quran, mengikutinya,
itulah nanti sebagai kunci untuk mengantarkan kita diberikan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.